Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai aplikasi smartphone. Salah satu tujuan dari pembuatan aplikasi kami, penggunaannya untuk mempermudah para konsumen yang ingin membeli suatu produk menyesuaikan dengan budget produk yang dia inginkan ataupun maupun operasi sistem yang mereka inginkan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu rekan-rekan saya yang akan menjelaskan presentasi mengenai aplikasi ini. Dan mulai saya perkenalkan, nama saya Riri. Selanjutnya nama saya Sandi. Saya Tika. Saya Beni. Rudi. Terima kasih. Itulah rekan saya. Berikutnya akan kita mulai dari presentasi awal, dimulai dari setting. Ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai aplikasi smartphone galeri. Beginilah tampilan awal aplikasi dari kelompok kami dan cara menggunakannya. Klik setting di sini. Begitu kita klik setting, keluarlah tampilan seperti berikut, di mana kita bisa mencari berdasarkan beberapa golongan seperti yang telah ditampilkan berikut. Ada merek, tipe, harga, dan juga fitur. Tahap awal kita coba berdasarkan merek. Kita ketik di sini sesuai merek yang kita inginkan. Semisal kita menginginkan merek Sony. Berikutnya kita bisa klik cari atau tekan tombol enter. Keluarlah tampilan sebagai berikut. Ada merek, tipe, harga, dan juga fitur. Kita tinggal memilih tipe apa yang kita inginkan, harga berapa yang kita inginkan sesuai budget, dan juga fitur apa yang kita inginkan. Yang kedua, kita bisa memilih berdasarkan tipe apa yang kita kehendaki. Di pencarian seperti langkah sebelumnya, kita ketik pada tombol pencarian berdasarkan tipe. Misal kita ingin mengetikkan tipe Lumia, kita bisa ketik tombol cari, akan keluar berdasarkan merek, tipe, harga, dan juga fitur. Yang ketiga, kita juga bisa mencari berdasarkan harga yang sesuai yang kita inginkan. Misalkan kita memiliki budget sebesar Rp2.200.000. Kita klik cari di sini. Jika pada harga 2.200.000 ada pada database kita, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Harga 2.200.000 ditemukan pada baris ke-1. Jika tidak, semisal kita ketikkan 2 juta, di sini 12 juta. Dan jika tidak ada di database kita, maka akan keluar tulisan sebagai berikut. Harga 12 juta tidak ditemukan lagi. Berikut merupakan tampilan coding yang kita buat dari tampilan sebelumnya. Tahap awal kita akan mengulas pada tombol cari. Kita klik 2 kali pada desain di tombol button cari. Double klik. Ini merupakan contoh coding dari fitur cari. Di sini terdapat beberapa fungsi. Jika data yang kita masukkan terdapat pada data berikut, pada data yang kita miliki, maka akan keluar masukkan kata kunci. Jika data yang kita masukkan sesuai fungsi yang ada, maka akan ditemukan pada baris kesekian. Dan jika data yang kita masukkan tidak sesuai dengan fungsi yang ada pada coding kita, maka akan keluar tulisan tidak ditemukan lagi. Beginilah codingnya. Ya Pak Sen. Nama saya Beni. Sebentar lagi saya akan
menjelaskan tentang bagaimana cara untuk menambahkan item pada bagian tabel. Untuk pertama kita klik di tombol tambah baru, lalu kita bisa melihat di bagian merek, tipe, harga, dan fitur di sini kosong. Kita bisa masukkan di tipe, kita bisa masukkan tipe dari HP, harga. Nah, pada fitur kita bisa tulis oke. Lalu kita untuk menampilkan gambar di sini, kita bisa pada image URL kita bisa copy, kita bisa cari di sini. Nah, di sini ada gambarnya, lalu kita copy alamatnya. Di sini kita bisa masukkan. Oke, lalu kita bisa simpan. Nah, pada bagian bawah akan tampil item yang sudah kita tambahkan. Oke, lalu kita bisa, untuk tadi bagaimana cara untuk lalu kita tekan tombol simpan. Oke, untuk bagian coding kita bisa lihat di bagian ini di desain, pada tombol tambah baru kita bisa klik 2 kali di sini. Bagian codingnya ini berguna untuk mengosongkan text box, lalu memindahkan fokus pada text box merek coding yang ini. Oke, untuk bagian yang simpan kita bisa klik bagian ini, klik 2 kali. Lalu untuk bagian ini, coding bagian ini untuk mengambil data pada text box dan memasukkan ke variabel. Lalu akan disimpan di kode ini, di kode data ini untuk menyimpan. Oke, terima kasih. Istika akan meneruskan penjelasan dari rekan saya, Saudara Beni. Fungsi edit, kemudian disimpan, kemudian menghapus item. Di sini kita pilih salah satu dulu, yakni misal Nokia Lumia 520. Kita mau mengupgrade harganya, misal naik 450, 4.500.000. Kita klik tombol simpan, maka Lumia 520 akan berhasil disimpan dengan harga 4.500.000. Lalu kita mau menghapus, kita klik saja itemnya, lalu kita hapus item tersebut. Otomatis juga dia akan terhapus. Dengan coding setelah kita masukkan pengeditan pada kolom-kolom merek, tipe, dan harga atau fitur-fiturnya serta image-nya, kita klik tombol simpan dengan kode. String merek, tipe, fitur, image, dan harga ini akan otomatis tersimpan dengan kalimat yang sudah dimasukkan ke dalam JTextFile file tersebut. Dengan proses simpan, yakni perubahan data tadi akan disimpan melalui baris kode ini. Lalu di sini ada
coding refresh, yaitu guna refresh secara otomatis memperbarui data yang telah diubah tadi. Kemudian coding untuk tombol hapus, yakni inilah coding untuk tombol hapus pada database dataku. Fungsi refresh di sini juga sama, secara otomatis kita akan mendapatkan data yang baru setelah kita hapus. Sekian. Untuk menampilkan data yang sudah diedit teman-teman tadi, kita ambil contoh untuk menampilkan data smartphone, misalnya Nokia. Kita klik satu kali. Ya, di sini ada pilihan, kita bisa mencarinya lewat pencarian atau langsung klik langsung tabel. Ya, kita akan mencoba untuk mencari lewat pencarian. Oke, kita klik tipe Nokia-nya, tipe HP-nya. Oke. Contohnya Lumia 520. Oke. Di sini ada pilihan, kita ganti tipe HP. Oke. Lalu kita cari. Ya, di sini muncul tipe HP Nokia Lumia yang kita cari, ditemukan pada baris kedua. Ini bawahnya ini ada tentang spek-speknya, kodenya. Ya, untuk memfilter data khusus Nokia kita menggunakan source code. Kita menggunakan source code ini. Kita menggunakan source code sampai ini. Oke, ini source code untuk memfilter data khusus Nokia. Kita menggunakan ini. Selanjutnya, saat form tampil, maka data yang ditampilkan hanya di bagian Nokia saja. Kita menggunakan source code ini. Kita coba cari dulu. Oke, source code untuk saat formnya tampil, maka data yang ditampilkan hanya di bagian Nokia saja. Kita menggunakan source code ini. Oke, ini cukup. Sekian, terima kasih. Kesimpulan dari aplikasi ini, kita bisa membuat suatu galeri smartphone yang datanya bisa kita ambil, kita tambah atau kita edit dengan mudah dengan menggunakan link list di kelas My Tabel Model. Dan untuk memfilternya kita bisa memakai tabel row sorter yang ada di contohnya di frame ini. Ya, dari frame ini. Tabel model yang kita gunakan adalah tabel model abstrak yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bapak Aris di sebelumnya. Akan ditambahkan fitur pembelian untuk pelanggan, sehingga galeri smartphone sudah siap untuk digunakan oleh outlet-outlet kecil ataupun outlet-outlet besar, sehingga meningkatkan nilai jual perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.